diberi kesempatan, kita diberi taufik dan hidayah, kita diberi banyak nikmat, sehingga kita bisa meneruskan silaturahim sambil mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini menambahkan keberkahan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saya mulai. Summa zakarallahu ta'ala tasa'ulal musyrikin ala sabilil istihza an mi'adil qiyamah. Kemudian Allah menyebutkan pertanyaan kaum musyrikin, di mana pertanyaan itu dikemukakan karena mengejek. Tentang apa? Tentang datangnya kiamat. Waqala, maka Allah berfirman dalam menyebutkannya, maksudnya yasalunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka pada bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang hari kiamat. Apanya yang ditanya? Ayyana, waktu. Kapan datangnya? Nah, mursaha dulu sudah saya kupas. Berlabuhnya. Gitu. Memberikan informasi di balik kata mursaha bahwa kehidupan ini ibarat perahu. Kapal. Kapal bukan di darat, di laut. Namanya laut penuh gelombang. Gitu. Oke. Ay yas'aluka ayyuhan nabiyyu al-musyrikuna. Artinya, pada bertanya kepada engkau wahai Nabi, siapa yang nanya? Al-musyrikun. Orang-orang yang musyrik. Al-mukazzibun. Udah musyrik mendustakan bil ba'si. Kebangkitan. An wakti irsa'il qiyamah. Mereka pada bertanya kepada engkau tentang waktu datangnya kiamat. Jadi irsa enak diartikan datang. Walaupun pada mulanya artinya berlabuh. Wa mi'ad wuku'iha. Dan tiba terjadinya. Wuku jatuh, terjadi. Mata yuqimuhallah wa yujiduha. Kapan Allah mengkiamatkannya? Gitu kurang lebih. Yuqimu, menegakkannya. Menegakkan kiamat artinya mendatangkan kiamat. Wa yujiduha, dan menciptakannya, mengadakannya. Au ma muntahaha wa mustaqarruha karoswis safinah. Atau kapan akhirnya? Hanya kembali ke kiamat, akhir kiamat. Dan kapan terjadinya? Karoswis safinah. Bagaimana hal itu bisa seperti berlabuhnya kapal? Wadzalika hina kanu yasma'unan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurul qiyamah bi awsafi hal hailah. Yang demikian itu, paham yang demikian itu? Latar belakang kenapa mereka bertanya kepada Nabi tentang
Kapan sih terjadinya kiamat? Gitu. Itu namanya wazalika. Hina kanu, saat mereka selalu mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yazkurul kiamah, nyebut-nyebut kiamat. Bukan cuma kiamatnya saja, bi ausofihal hailah, keadaannya yang sangat mengerikan. Nabi suka cerita, mereka dengar kiamat begini nanti, gunung pada berterbangan, semuanya pada mati, gempa dahsyat, orang nggak pada kenal dengan saudaranya, meskipun yang paling dicintai, kan gitu dia cerita. Nah itu yang membuat mereka bertanya, dan pertanyaannya ngejek. Kapan? Mana? Kok nggak datang-datang kiamat? Gitu kurang lebih. Apa sifat-sifat kiamat yang selalu disebutkan oleh Nabi Al-Hailah yang menakutkan itu? Mislu tomah. Seperti at-tomah. Tomatul kubro. Wa idza ja'atit tomatul kubro. Tuh. Wa burrizatil jahimu. Dan seterusnya. Juga as-sokhoh. Ini sifat kiamat. Maka menjadi nama. Sokhoh artinya teriakan. Wal azifah. Azifah sesuatu yang mengerikan. Goncangan. Wal haqqah. Itu sifat kiamat, benar adanya. Al-qari'ah, yang mengetuk. Faqalu ala sabilil istihza. Maka kemudian mereka bertanya sambil ngejek. Ayana mursaha, kapan datangnya? Ngomong mulu gitu kurang lebih. Ayu zaman irsaiha. Sama tuh. Kapan waktu datangnya? Mana kiamatnya? Kamu cerita mulu begini begitu begini begitu. Tuh gitu. An Aisyah radhiyallahu anha kama taqaddama, sebuah hadis dari Aisyah seperti sudah diterangkan terdahulu. Kenapa? Lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurus sa'ah. Rasulullah selalu menyebut kiamat. Wa yas'alu anha. Dan dia juga dipertanyakan tentang kiamat yang dia sebut-sebut. Karena begitu situasinya, kondisinya, hatta nazalat. Maka turunlah ayat. Falamma nazalat hazihil ayah. Setelah turun ayat ini, intaha. Selesai. Baik yang bertanya, nggak nanya lagi. Maupun Nabi yang suka cerita, nggak cerita lagi. Sudah ketangkep maksudnya itu. Nabi ditegur oleh Allah. Wa qala Ibnu Abbas. Ini keterangan Ibnu Abbas. Ta'ala musyriku Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin Mekah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Mata takunu sa'ah? Kapan datangnya kiamat? Pertanyaan itu istihza, mengejek. Fa anzalallahu ta'ala azza wa jalla al-ayah. Kemudian Allah menurunkan
ayatnya. Ya. Apa ayatnya Pak Jamal? Ayyana mursaha. Yang sebagai teguran itu fima anta min dzikroha. Ntar kita sampai di situ. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Fima anta min dzikroha. Ini teguran sebenarnya nggak enak. Seolah Allah berkata, Muhammad, kamu banyak ngomong tentang kiamat. Emang kamu tahu? Gitu. Akhirnya Allah sendiri menjawab, ila rabbika muntahaha. Soal kiamat itu cuma Allah yang tahu. Gitu. Saya ulangi, fima anta min dzikroha. Fima bimana aina. Di mana posisi Anda, posisi engkau? Kok banyak nyebut-nyebut kiamat? Gitu. Terus Allah jawab, yang tahu cuma aku, ila rabbika muntahaha. Semua yang kau sebut tentang kiamat, pulangnya, ujung-ujungnya tuh muntahaha, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Karena memang lagi Jibril datang bertanya kepada dia tentang hari kiamat, dia jawabannya bagus tuh. Wamal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Justru tidaklah yang ditanya ini, yaitu dia sendiri, lebih tahu, tidak lebih tahu ketimbang yang nanya, yaitu malaikat Jibril. Itu hadis tentang iman. Ai fi ayyi syai'in anta ya Muhammad. Artinya fi ayyi syai'in. Kurang lebih sebagai apa gitu. Atau Anda nggak ada apa-apanya, wahai Muhammad. Bila dibanding dengan, bukan bila dibanding, dalam konteks nyebut kiamat. Wasu'al anha. Demikian juga, apalagi musyrikin yang nanya-nanya, itu nggak ada yang tahu. Kan rada nggak enak terasanya. Seolah Nabi Muhammad kesannya negatif, nyebut-nyebut kiamat. Gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu. Namun kalau kita berpandangan positif, oh maksudnya Nabi menyebutkan cuma mengingatkan agar objek dakwahnya pertama jangan ngejek, kedua jadi tambah yakin pasti adanya. Itu aja positifnya. Au fi ayyi syai'in anta min dzikri tahdidiha wa waqtiha. Atau di mana posisi engkau nyebut-nyebut batasan kiamat dan waktunya. Ai laisat ai lasta min dzalika fi syai'. Atau maksudnya fima anta min dzikroha, ini lagi dijelaskan engkau ada apa-apanya terkait, engkau tidak punya ilmu gitu kurang lebih terkait datangnya kiamat. Engkau tidak tahu sedikit pun datangnya kiamat. Apa banyak cerita-cerita begitu gitu kurang lebih. Nah, itu yang menurut perasaan kita yang terbatas seolah-olah negatif. Padahal tidak mungkin. Ya. Ada maksud negatif. Sehingga ada perasaan bahwa Nabi Muhammad itu sok tahu.
Nah, itu kan negatif kalau sekarang. Terlepas dari itu semua, ini memberikan pelajaran, peringatan buat kita sekaligus petunjuk. Ya, kita teruskan. Wa hadza ta'ajjub min kasrati zikrihi laha. Baru dijelasin. Udah ini menunjukkan kekaguman. Karena dia banyak menyebut-nyebut kiamat. Gimana kagumannya? Fima anta min dzikroha. Fima, ma itu kan istifham. Maka si mufasir cenderung istifhamnya li ta'ajjub. Dia luar biasa mengagumi tentang kiamat. Sekaligus kekagumannya itu sebagai alat mengingatkan. Karena tugasnya dakwah mengingatkan, maka dia menjadi banyak nyebut-nyebut kiamat. Kita juga sama COVID banyak diingatkan nggak? Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Jaga jarak. Nggak usah sering-sering kontak sama orang banyak-banyak. Itu kan banyak mengingatkan itu. Maksudnya kan sayang. Nah, itu heran, kagum Allah terhadap usaha Nabi untuk mengingatkan objek dakwahnya tentang kiamat. Karena sering menyebut-nyebut kiamat kayak begitu, mendorong mereka bertanya, ayyana mursaha, kapan datangnya? Tuh. Itu. Ya, ka'annahu qila, seolah dikatakan kepada dia Nabi Muhammad, fi ayyi syughlin wahtimam anta min zikriha wasu'al anha. Ngapain Anda pakai banyak perhatian, sibuk-sibuk lagi nyebut-nyebut kiamat dan mempertanyakan kiamat. Gitu. Kalau diganti dengan bahasa lain, ayat yang berbunyi fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Kenapa begitu? Hirson ala jawabihim. Nabi nyebut-nyebut kiamat, tadi bahasa negatifnya dalam tanda petik, sok tahu. Kenapa itu begitu? Hirson ala jawabihim. Karena berkeinginan keras untuk menjawab pertanyaan mereka. Masa sih dia nanya kapan sampai nggak kejawab? Gitu. Akhirnya banyak menyebut ya kiamat. Wal makna laisa ilmaha ilaika. Salah bacanya. Wal makna laisa ilmuha ilaika. Artinya, arti apa? Ila rabbika muntahaha. Tuh, arti itu. Artinya ilmunya itu tidak berpulang kepada engkau. Itu ada ilaika. Artinya engkau nggak tahu tentang kiamat. Wala ila ahadin minal khalqi. Juga tidak kepada makhluk apapun, siapapun. Jadi jangan pada percaya kalau ada binatang tertentu tahu kiamat. Kan suka ada tuh. Ya. Bal maradduha wa marji'uha wa muntaha ilmiha ilallahi azza wa jalla. Akan tetapi tempat pulangnya, tempat kembalinya, dan akhir ilmunya itu kepada Allah azza wa jalla. Itu maksudnya ila rabbika muntahaha. Fa huwa alladhi ya'lamu waqtaha 'ala ta'yin.
Dia yang tahu persis waktunya secara jelas. Dia Allah. Wala yujadu ilmuha inda ghairihi. Tidak ada yang tahu selain dia. Fa kaifa yas'alunaka anha? Bagaimana mungkin mereka bertanya kepada engkau? Padahal yang tahu Allah. Wa yatlubuna minka bayana waqti qiyamiha. Dan bagaimana mungkin mereka kok jadi minta-minta penjelasan kepada engkau tentang kedatangan kiamat. Wa hum yas'alunaka anha. Faktanya mereka bertanya-tanya. Oh, pakai fi'il mudhari berarti selalu nanya. Selalu nanya kepada engkau tentang kiamat. Falihirsika ala jawabihim la tazalu tadkuruha wa tas'alu anha. Karena kemauan keras engkau untuk memberikan jawaban kepada mereka, maka engkau selalu menyebut-nyebutnya. Paham sampai sini? Hah? Paham ya? Kalau pada diam berarti paham. Belum. Mereka kan bertanya-tanya kiamat itu kapan gitu kan? Pertanyaannya kenapa mereka tanya-tanya itu? Pertanyaannya ngejek. Karena Nabi sering menyebut kiamat. Karena Nabi sering menyebut kiamat yang digambarkan menakutkan, tapi nggak datang-datang. Akhirnya dia nanya yang ngejek, mana? Ngomong mulu. Kiamat begini begitu kok enggak? Kapan? Ayyana mursaha. Kapan datangnya? Gitu. Nah, kenapa Nabi selalu nyebut-nyebut? Yang pertama, dalam konteks dakwah. Agar mereka menjadi yakin benar adanya kiamat. Karena selalu diceritakan oleh Nabi. Tapi karena terlalu sering, maka mereka bertanya. Karena mereka bertanya, maka Nabi berkeinginan keras ingin menjawab pertanyaan tentang kapan. Padahal itu kiamat nggak ada seorang pun yang tahu, termasuk nabinya, kecuali Allah. Dalam konteks itu, maka Allah menegur, fima anta min dzikroha. Di mana posisimu Muhammad dalam konteks kedatangan kiamat? Maka kemudian kamu sering banyak menyebut. Kiamat kan yang mengetahui kiamat kan cuma Allah. Ila rabbika muntaha. Gitu maksudnya. Nah, lagi-lagi harus terbuang pikiran negatif terhadap cerita ini bagi Nabi Muhammad atau negatif terhadap Nabi Muhammad dalam cerita ini. Apa negatifnya? Negatifnya Nabi Muhammad sok tahu. Nah, itu nggak mungkin. Walaupun memang terasa ada godaan, kecenderungan, Nabi kok nyebut-nyebut mulu, sok tahu Nabi. Itu buktinya Allah menegur. Nah, bukan begitu maksudnya. Yang pertama, lihirsihi, karena ingin memberikan jawaban. Jawaban tentang pertanyaan mereka berkaitan dengan kiamat ditangkap
Itu kunci bahwa mereka menjadi beriman. Ada? Oh iya, Nabi tahu. Oh, ayo kita ikut. Itu kurang lebih. Iya. Akhirnya walaupun Nabi punya tujuan positif ingin memberi jawaban agar mereka beriman, namun soal yang satu ini nggak bisa dibuka oleh Allah. Maka dia jawab, ila rabbika muntahaha. Nggak ada yang tahu. Puncaknya, ujungnya, penjelasannya kecuali aku. Penjelasan maksudnya waktunya. Bulan apa, tahun berapa, jam berapa, hari apa, enggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Adapun hadis yang menjelaskan kiamat hari Jumat, jangan salah paham. Akhirnya kan menyebut bahwa kiamat hari Jumat saja itu mengundang pertanyaan kita enggak dalam kondisi sekarang. Paling tidak pertanyaannya Jumat yang mana? Jumat tanggal berapa? Ini udah berapa kali Jumat? Belum juga. Gitu kurang lebih. Apalagi mereka pada waktu itu. Oleh karena itu jangan sampai salah paham informasi hadis bahwa kiamat adalah Jumat, tandanya begini, begitu. Itu mendorong kalau dalam balaghah kita belajar itu khobar. Khobar ada tujuannya. Ada kalanya asli, faidatul khobar lazimul faedah. Ada kalanya yang enggak asli. Apa itu? Lil hassi ala sa'i wal jiddi. Itu mendorong. Kita harus pahami begitu. Ya kan? Hari Jumatnya enggak penting. Yang penting informasi itu mendorong kita untuk bersiap-siap apa tidak. Lebih dari itu, kalau kata mufasir, pertanyaan fima anta min dzikraha, ini pertanyaannya kagum Allah. Nabi berkeinginan keras agar mereka bisa beriman terkait hari kiamat sebagai bagian rukun iman yang paling penting tentang kehidupan. Sebab fenomena yang ada berdasarkan agama yang mereka anut dari nenek moyang itu nggak pernah mengajarkan adanya kiamat. Karena itu Allah kagum nih sama usaha Nabi. Gitu. Itu dijelaskan pada alinea kedua. Wa hadza ta'ajjub min kasrati zikrihi laha. Ini adalah kekaguman. Kekaguman Allah. Terhadap apa tuh setelah min? Min kasrati. Banyak. Zikri menyebut. Siapa yang menyebut? Nabi. Apaan yang disebut? Laha. Kiamat. Tuh. Walaupun seolah-olah memang Allah menyalahkan banyak menyebut itu seolah-olah. Iya, slide berikutnya. Nah, wa nadhirul ayat lain yang sebanding. Sakulat fis samawati wal ardi. Sakulat artinya berat. Apaan? Di mana beratnya? Di langit. Karena berat, maka benda langit pada berjatuhan. Itu gampang sederhananya tentang kiamat. Wal ardi di bumi. Karena berat di bumi, maka yang ada di permukaan bumi pada terbenam ke bawah. Tuh, sakulat fis samawati wal ard. Kapan itu la ta'tikum illa baghtah? Itu enggak datang kecuali baghtah, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Tuh. Konyong-konyong ada motor keluar dari gang. Bukan tiba-tiba. Pak Yahya ada. Ada. Alhamdulillah. Ada. Iya, kalau jiwanya kan masih, yang sakit kan fisiknya aja. Ya. Itu duduk. Pak Yahya duduk apa berbaring? Duduk kursi roda. Duduk di kursi roda. Iya.
Ya. Mau pada ke sana teman-teman, nggak apa-apa ya. Silaturahim. Ya, Hah? nggak apa-apa. Iya, kapan lagi itu kan jadi asbab kita pada ke sono. Pak Edi ya, Pak Jamal. Pak Jamal masih di istri kedua, agak lama juga dia. Pak Yai tanya dikit Pak Yai. Oh boleh. Kiamah. Apakah berasal dari koma yakumu kiamatan, itu kan berdiri Iya. atau menyelesaikan tugas dengan baik kalau menurut Pak Quraisy Shihab, arijalu qiyamuna minanisa. Di mana kaitan Qawwamuna, iya. iya qawamuna. Di mana koneksinya, relasinya antara kiam berdiri dengan kiamah yang tadi berlabuh itu, muntahaha, Iya. dengan hancur. Kiamat diibaratkan sebagai sesuatu yang hancur. Padahal dari akar katanya dia berdiri. Yang berdiri apanya? Iya. Demikian, terima kasih. Iya. Berdiri itu sebenarnya menunjukkan ada. Paham? Ada itu karena datang. Itu permainan bahasanya. Sebuah negara dianggap ada, umpamanya karena ada tanah air, karena ada warga negara. Maka kemudian ada. Karena ada, tuh bahasa kita juga berdiri, disebut berdiri. Bukan berdiri dalam artian fisik seorang guru yang ada di depan kelas. Itu juga punya koneksitas, itu juga punya korelasi. Menunjukkan ada. Kalau nggak ada, mana mungkin dibilang berdiri? Nah, mungkin. Wah, lagi tuh si A mau mendirikan pesantren. Kan diri bukan berarti secara fisik tiang bendera berdiri. Ada. Bagaimana mungkin ada kalau nggak datang? Tuh, jadi qiyamus sa'ah datang. Qiyam tuh di situ artinya datang. Qiyamus sa'ah datangnya kiamat. Datangnya luar biasa pasti. Lebih pasti dari sekian yang pasti. Makna pasti itu ditambahin tak. Taknya namanya lil mubalaghah. Qiyamun. Kita di kelas kiaman, berdiri. Nah, itu arti harfiah, berdiri. Dan itu pun ada hubungannya dengan ada. Itu peserta bisa pada berdiri kalau orang yang nggak ada. Kayak begitu. Jadi tak itu tambahan. Namanya lil mubalaghah. Lil mubalaghah. Iya. Mubalaghah itu pasti sangat berdiri. Kalau sangat itu namanya pasti adanya. Itu kiamah. Iya, koma. Berdiri ada, datang. Nah, kan dekat itu. Nah, iya. Datangnya bagaimana tuh di alinea yang sedang kita lihat itu illa baghtah. Sekonyong-konyong tiba-tiba. Maka kadang tak disadari sesuatu yang konyong-konyong, sekonyong-konyong, wah benar-benar kiamat. Disebut kiamat. Lalu kiamat pada peristiwa yang sekonyong-konyong tiba-tiba menjadi menambahkan paham kita tentang tak pada kiamah. Oh iya benar, konyong-konyong, nggak disangka. Gitu. Beda dengan kalau janji. Dalam konteks kiamat ada janji apa enggak? Jumat depan ya, umpamanya Allah bilang gitu. Lah itu bukan kiamat. Iya. Ini ada slide berikutnya ya. Oh iya. Yas'alunaka. Belum Pak, yang tadi belum selesai bukan? Belum Ustaz. Nah, ya nih. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha.
hafi. Mereka pada bertanya kepada engkau seolah-olah engkau tahu betul tentang kiamat. Sore cerita kiamat, malam, pagi, siang kiamat. Itu tahu banget itu emang dia. Akhirnya mereka pada tanya. Tuh, diceri kata Allah, ya salunaka ka'annaka hafiyun anha. Qala innama ilmuha indallah. Baru Allah menjawab. Kalau kita mau artikan bebas, yang tahu cuma Allah gitu. Apalagi innama tuh. Ya dah? Terus innama ilmuha indallah jadi khobar. Ilmu masdar, haknya maf'ul, ya. Wa qauluhu, dan juga diterangkan dalam firman-Nya yang lain, innallaha indahu ilmus sa'ah, ilmas sa'ah. Sesungguhnya Allah, kenapa? Di sisinya ada ilmu tentang kiamat. Ilmu maksudnya tahu. Allah yang tahu. Kapan terjadinya, dia yang tahu. Kalian wahai manusia termasuk nabi, jalankan tugas saja. Walihaza, oleh karena itu, lamma sa'ala Jibril alaihi salam Rasulullah. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an waqtis sa'ah, tentang waktu kiamat, datangnya maksudnya qala fima akhrajahu Muslim an Umar, seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, hadisul iman ini. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang nanya. Yang nanya Jibril. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Oke. Innama anta munziru may yakhshaha. Tugas kamu cuma, tuh di sini ada innama. Munzir, memberi peringatan. Siapa? Man yakhshaha. Orang-orang yang takut kepadanya. Nggak usah cerita ini itu. Pokoknya kasih tahu aja nanti ada kiamat. Gitu, innama anta munzir may yakhshaha. Ai innama ba'astuka, artinya sesungguhnya aku bangkitkan engkau, ini maksud alaihnya, litunziron nas, hanya untuk memberi peringatan kepada manusia. Wa tuhadziruhum, sama memberi peringatan. Mimba'sillah, dari azab Allah, wa azabihi, dan azabnya sama. Wa ma anta illa mukhawwif. Bukanlah engkau itu kecuali hanya sebatas memberi rasa takut kepada kiamat. Kepada siapa? Liman yakhsha qiyamas sa'ah. Kepada mereka yang takut sama kiamat. Faman khasyallah, siapa yang takut kepada Allah, wa khafa maqamah, dan takut kedudukannya, wa'idah ancamannya, ittaba'aka, pasti dia ikut engkau. Fa'aflaha wa naja, maka dia beruntung dan selamat. Wa man kadzaba bis-sa'ah, siapa mendustakan kiamat, wa khalafaka, dan menyalahi engkau, tidak taat maksudnya, khasira wa khaba, dia
rugi dan rugi. Fada ilma malam tukallaf bihi. Maka biarkanlah, tinggalkanlah ilmu, mengetahui maksudnya, yang tidak dibebankan kepada engkau. Apa maksudnya? Muhammad, gitu. Gara-gara kamu banyak cerita mereka nanya. Udah gitu nanyanya ngejek lagi. Udah jangan pikirin itu. Tugas kamu cuma memberi peringatan. Titik. Tuh. Ya. Tinggalkan pekerjaan yang engkau tidak diberi tugas untuknya. Itu nabi, apalagi kita. Ya. Apalagi kita. Kita maksudnya bagaimana? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan terkait Al-Quran yang nyeleneh. Apa itu? Kenapa Tuhan? Tuhan yang ditanya. Itu kan nyeleneh. Kenapa Tuhan berkata begini? Enggak begitu. Maka bahasanya ngapain nanya-nanya pekerjaan Tuhan? Kayak siapa itu? Iblis. Kenapa saya disuruh nyembah Adam? Bukan dia yang disuruh nyembah sama saya. Emangnya yang duluan dibikinin siapa? Kalau memang saya tahu begini, kenapa nggak ada maja yang diciptakan duluan? Saya belakangan. Akhirnya nanti Allah nyuruh si Adam sujud kepada saya. Saya kan dibikin dari api. Nah itu yang nyeleneh-nyeleneh semua. Ya, gitu kurang lebih. Oke. Fada ilma malam tukallaf bihi wa'mal bima umirta bihi. Kerjakanlah apa yang kau diperintahkan. Apa itu? Min inzar, berupa memberi peringatan. Wa khussal inzar, dikhususkan menyebut inzar bi ahlil khosyah, buat orang-orang yang pada takut, li'annahum al-muntafi'una bidzalik. Kenapa itu yang disebut inzar saja tugas Nabi? Apalagi inzar itu ditujukan kepada orang yang takut, lima yakhsha, itu ayatnya. Jawabnya karena mereka-mereka itulah yang bisa mengambil manfaat serta pelajaran. Kalau yang enggak punya takut kepada Allah, ngapain ditambah? Itu bagus. Ditambah diingatkan, mereka tambah ngelunjak. Kalau tambah ngelunjak, tambah dosa. Allah ngebantuin supaya orang itu jangan nambahin dosanya, gitu kurang lebih. Itu kan bagian dari kasih sayangnya. Tak ada lini kehidupan yang ada dalam konteks dakwah apa saja kecuali bagian dari kasih sayang Allah. Slide berikutnya. Pak Yai tanya, Pak Yai. Oh, boleh. Kepada objek siapa kita harus mengemukakan, didahulukan kasih sayang Allah, rahmat Allah, akhlak yang mulia, dan kepada siapa kita harus menekankan dengan dalam tanda petik ditakut-takutin oleh neraka dan dalam tanda petik diiming-imingi surga. Karena ada yang mengkritik kepada saya bahwa dakwah jangan hanya menakut-nakuti dengan neraka, mengiming-imingi dengan surga. Iya. Kan masih ada cara yang lain dengan mengemukakan sifat Rahman Rahimnya, sifat kasih sayangnya, rahmatan lil alamin, akhlak mulia. Begitu gimana Pak Yai? Tentang Tuhan juga diajarin sama iblis begitu. Jangan dengerin itu yang begitu. Oh iya. Paham itu? Satu. Iya. Yang kedua, dakwah itu sifatnya teknis. Teknis itu situasional, kondisional. Soal kapannya, apa isinya, bagaimananya, itu kan situasional, kondisional. Bagi si A bisa jadi situasi kondisinya berbeda dengan si B. Jangan ikutin pikiran gitu. Gitu kurang lebih emosinya. Apalagi tadi kalau baca Imam Syahrastani dalam bukunya Al-Milal wan Nihal, debat antara malaikat dan iblis
setelah si iblis kagak mau sujud pada Adam tuh kayak begitu setan logikanya itu. Dan logika iblis yang dinyatakan oleh Imam Syahrastani dalam bukunya Al-Milal wan Nihal sebagai kedurhakaan pertama yang terjadi di alam semesta, yaitu kedurhakaan iblis. Lalu kedurhakaan itu bercabang menjadi 7 karena ada 7 pertanyaan iblis yang dikedepankan buat malaikat. Malaikat nggak bisa jawab. Tuh. Apa diantaranya yang mengejutkan? Sama dengan orang sekarang. Kata iblis, aku percaya Allah itu Esa, Allah Tuhanku, Dia yang menciptakan segalanya, termasuk penciptaanku. Gitu. Tapi, nah ini ada tapinya. Itu ciri-cirinya. Tapi kenapa ya? Kok aku diciptakan duluan? Ada belakangan. Tuh ada tapinya. Yang itu kemudian Allah kasih wahyu kepada malaikat untuk bisa menjawab. Apa jawabannya diantaranya? Kalau engkau iman kepada Allah dengan baik, jujur, nggak boleh ada tapi. Kalau udah la ilaha illallah, iman kepada Allah, terus pakai ada tapi, itu iman yang dusta. Kedurhakaan itu kemudian menjadi disebarluaskan oleh dia kepada Bani Adam. Karena memang Allah nyatakan pas turun dari surga, iblis juga itu kan satu sama lain di antara kalian saling bermusuhan. Dan kemudiannya ceritanya memang secara eksplisit disebutkan iblis itu adalah musuh. Maka diturunin kedurhakaan itu pada setiap umat para nabi. Ucapannya sama dengan ucapan iblis. Apa ucapan iblis ini? Asjudu liman khalaqta tina. Itu jawabannya ketika disuruh sujud. Asjudu liman khalaqta tina. Apa aku harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api. Dia diciptakan dari tanah. Kan substansinya sombong. Di zaman umat-umat Nabi berikutnya sama persis direkam oleh Al-Quran, cuma redaksinya berbeda sampai detik ini di zaman kita, dan bisa jadi juga pada kita ada sifat itu, watak itu. Di antaranya pertanyaan tadi yang direkam oleh Al-Quran, umpamanya ahazalladzi, bukan itu, abasyarun yahdunana. Nabi Isa mengutus utusan guru ke sebuah kampung namanya Antiokhia untuk mengajarkan ilmu agama. Apa jawaban? Abasyarun yahdunana? Apa manusia biasa juga yang bisa memberi hidayah kepada kami? Lah itu kan sama dan sebangun dengan kata-kata iblis, asjudu liman khalaqta tina, cuma redaksinya aja berbeda. Iya. Ahazalladzi, apa itu? Saya lupa redaksinya. Fir'aun juga bilang begitu kepada Nabi Musa. Sama. Nah, di zaman kita sekarang, coba perhatikan masing-masing. Luar biasa banyaknya orang yang omongannya kayak begitu. Beda redaksi. Dan akhirnya ditutup oleh ayat yang itu menjadi sebuah kesimpulan. Bahwa kedurhakaan iblis akan tetap ada sampai hari kiamat. Apa contoh sederhananya? Kenapa ya Allah nyuruh kita sholat menghadap kiblat? Padahal dia kan di mana-mana ada. Cakep apa enggak itu pertanyaan? Cakep. Kenapa sih subuh 2 rakaat? Terus maghrib 3, isya 4? Kenapa enggak isya aja yang 2? Dan seterusnya. Kenapa tawaf harus 7 kali? Habis tawaf sa'i lagi. Kenapa sih kalau pergi haji harus ke Mekah? Kan Allah ada di mana-mana.
Ngelontar itu juga di Jalan Tamrin di mana juga bisa ngelontar. Di Merdeka Barat juga bisa ngelontar umpamanya. Nah gitu. Oke. Allah alam, ini agak ngawur kemana-mana ini. Jadi demikian pertanyaan kayak begitu itu. Ya biarin aja itu. Ya. Satu lagi, kalau soal teknis, Nabi saja itu sudah bersabda secara umum, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu soal teknis sih. Ya Allah a'lam. Ya, ya. Slide berikutnya Pak, ini dia. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ini juga pelajaran buat kita nih. Hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Ila rabbika muntahaha. Kemudian ketika terjadi ka'annahum, seolah-olah mereka pada saat melihatnya, menemuinya, kiamat. Apa seolah-olah apa? Lam yalbasu. Seolah-olah mereka belum tinggal. Illa Asia. Kecuali sepotong malam. Auduhaha. Atau sepotong siang. Paham insya Allah ya? Baru pada sadar menunjukkan. Tak kebayang loh. Ini hari apa? Selasa. Jumat besok kiamat. Umpamanya. Baru sadar. Perasaan itu baru kemarin. Baru sepotong malam. Kemarin baru maghrib, ini udah subuh. Tadi baru maghrib, ini udah subuh. Kayak begitu. Ini jangan dikira cuma sekedar memberikan informasi tentang cepatnya. Tapi luar biasa ketukan kiamat. Oleh karena itu, di antara ayat menamai kiamat at-tariq was-sama'i wat-tariq. Tariq itu kiamat. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah tu yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Itu kan gambaran tentang kiamat. Qari'ah artinya ngetuk. Ngetuk apa? Ngetuk kesadaran. Ngetuk kesadaran. Oh iya ya, itu saya belum sempat sholat sunat, belum sempat bayar zakat, belum sempat. Gitu itu ngetuk. Maka dalam ayat ini disebutkan tuh, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ada hartanya yang menumpuk, emang ditahan, nggak mau dikeluarkan zakatnya. Datang kiamat mampu mengetuk. Tuh, udah kemarin saya, gitu kurang lebih. Ai inna hazal yaum, artinya bahwa hari ini alladzi yas'aluna anha, yang mereka pertanyakan, waqi hatman, pasti terjadi. Nah itu makna yang dikandung lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha, memberikan informasi tentang kepastian. Wa ka'annahum fihi, seolah mereka yang mengingkari terus ngejek, nanya-nanya, fihi, pada hari kiamat, fa innahum idza qamu, mereka apabila bangun, min kuburihim, dari kubur mereka, ilal mahsyar, menuju padang mahsyar, wara'au as-sa'ah, dan mereka melihat kiamat, artinya menyaksikan, istaqsoru muddatal hayatid dunya, luar biasa mereka menganggap pendek atau sebentar sekali kehidupan dunia. Itu maksudnya. Wara'au ka'annaha sa'ah min nahar, dan mereka melihatnya
melihat kehidupan yang dijalani udah usia 100, 200, termasuk di barzah dalam kubur, pas bangun, kayaknya baru kemarin, sepotong siang, au asiyah min yaum, atau sepotong malam, au duha, baru sepotong duha, min yaumin, dari suatu hari. Loh, baru tadi pagi. Kita berilustrasi barangkali. Kemarin mendengar salah seorang instruktur Al-Quran meninggal. Kaget kita semua. Apalagi yang jauh lebih dekat. Kemarin saya habis ketemu. Umpamanya begitu. Kayak begitu kurang lebih. Kemarin masih sehat, segar bugar. Ya tidak? Tuh gitu. Sehingga kadang-kadang kita suka menghubungkan sesuatu yang menggoncang itu sebagai kiamat. Au asyatan minum. Wal muradu taklilu muddatid dunya fi nufusihim. Dan maksudnya adalah mereka merasakan sedikitnya durasi hidup di dunia pada diri mereka. Idza ra'au ahwalal qiyamah. Apabila mereka melihat huru-hara kiamat. Wa qala Ibnu Abbas ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa yauman wahidan. Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud ka'annahum yauma yarawnaha illa asyatan aw duhaha, kata dia illa yauman wahidan. Baru sehari terus sudah dibangkitkan. Baru sehari terus sudah kiamat. Wakila lam yalbasu fi kuburihim. Mereka tinggal di dalam kubur mereka illa asyiyatan au duhaha. Baru sepotong malam atau sepotong siang. Wadzalika annahum, karena mereka istaksoru, menganggap sebentar, muddat labsihim, masa tinggal mereka, fil kubur, di dalam kubur, lima ayanu minal haul, karena mereka menyaksikan huru-hara yang luar biasa. Udah ada kesimpulan belum? Kita dikubur. Mereka-mereka yang kafir luar biasa akan mendapatkan azab. Azab kubur namanya. Sementara orang-orang soleh dikubur, dia mendapatkan nikmat. Dua keadaan yang harus tetap berbeda menunjukkan keadilan Allah. Dibangkitkan. Padahal luar biasa lamanya di alam kubur, baik yang soleh maupun yang toleh. Tapi kemudian pas dibangkitkan, baru kemarin, apa informasi yang bisa ditangkap? Bahwa huru-hara azab bagi orang yang toleh yang akan dihadapi setelah kebangkitan jauh lebih dahsyat. Maka terasanya yang sono tadi, yang di sana di kuburan tadi itu baru sedikit, baru sebentar, karena mereka tahu betul, menyadari betul bahwa azab, ada kata dia orang toleh, yang akan dihadapinya setelah kebangkitan itu jauh lebih dahsyat. Demikian juga kenikmatan. Kenikmatan yang diterima oleh orang soleh di dalam kubur ketika dibangkitkan baru terasa sedikit. Dan itu memang diisyaratkan loh dalam ayatnya. Nih lihat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, termasuk manusia yang kita bicarakan sekarang, za'iqah, mencicipi. Za'iqatul maut, ada kata yang dibuang. Kalau dia orang soleh, mencicipi nikmatnya kematian. Kalau dia orang toleh, mencicipi azabnya kematian. Dari kata mencicipi, memberi informasi
itu baru 1% dari sekian azab yang akan diterima. Kalau dia orang soleh, baru 1% dari sekian kenikmatan yang dia terima dalam mati, belum ke kubur. Itu. Nah, kemudian siapapun dimanapun, mukmin atau bukan, mati nggak langsung ke akhirat. Kan dimakamkan dulu di kubur. Alam barzah. Ya kan? Alam barzah, alam penantian. Informasi Al-Quran di sana juga ada azab, ada kenikmatan. Ditambahin lagi bagi yang toleh 1% azabnya. Sedikit. Bagi yang soleh ditambahin lagi nikmatnya 1%, 2%. Maka ayat berikutnya, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tuwaffawna itu dipenuhi. Apaan? Ujur, pahala. Yaumal qiyamah. Bagi yang soleh, kenikmatan ditambahin yang sisanya. Karena sisanya itu tuwaffawna, dipenuhi. Wa man zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Tuh, beruntung orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Dia telah beruntung. Sehingga hubungannya dengan ini, mereka dibangkitkan berkata, lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan banyak bekal baik di alam barzah maupun di hari kiamat, padang mahsyar dan seterusnya. Oke, kita teruskan. Slide berikutnya ya. 15. Nih, fiqhul hayat. Arsadatil ayah ila mayati. Ayat ini memberikan petunjuk kepada yang berikut. Pertama, laisa hunaka taswir auqa lihali tafa'ulin nafsi wan fi'aliha bimashhadin khatir. Tak ada taswir, suatu penggambaran auqa yang lebih menyentuh lihali tafa'ulin nafsi, bagi interaksi tafa'ul, aktivitas boleh, wan fi'al, kesan, interaksi dan kesan jiwa, bimashhadin khatir, dengan persaksian yang amat mengerikan. Paham maksudnya? Antara yang mendengar cerita tentang dahsyatnya gempa di Sumatera Barat kah, di Sulawesi kah, di mana saja, dengan yang langsung menyaksikan, kesannya beda apa sama? Kesannya beda. Hafan Ustadz Jamal. Hafan Ustadz. Nggak apa-apa. Yang ini slide-nya belum ada ya Ustadz ya? Belum ada. Nah, ini Sudah dikirim belum Ustadz Jamal? Saya dari Pak Jamal. Sudah ada. Oh, sudah dikirim Ustadz. Lah ini buktinya ini dari Pak Jamal. Berarti dia dikirim dari. Iya. Pak Jamal anu lagi itu kali. Dikirim Ustadz dari kantor pos. Apaan Ustadz? Di grup dikirim Ustadz. Apaan? Iya, nanti saya kirim. Kemarin belum ya? Ya belum, ini kiriman yang Iya. 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 Makasih Ustadz. Iya, baik. Nah, jadi tadi saya mencoba memberikan informasi dalam rangka memahami apa kata teks ini. Laisa hunaka taswirun auqa lihali tafa'ulin nafsi wa fi'aliha
bimashhadin khatir mislah hazat taswir. Karena ayat ini menggambarkan kiamat. Luar biasa. Maka fiqhul hayatnya diantaranya tidak ada penggambaran yang jauh lebih berkesan, kuat ketimbang penggambaran terhadap kiamat yang dipaparkan oleh Al-Quran. Nggak ada yang lebih dahsyat. Nggak ada manusia yang mampu memberikan gambaran tentang sesuatu yang mengerikan, huru-hara, seperti yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada. Oleh karena itu dalam dunia tasawuf menjadi biasa kalau ada orang baca ayat azab, dia nangis, dia terseduh-seduh, bahkan dia pingsan karena seolah-olah merasakan. Bahkan ada yang mati, yang kemudian dikritik oleh Ibnu Taimiyah. Nggak usah itu. Ketika terjadi peperangan di Timur Tengah, padahal di sana ada keluarga kita, ada anak kita. Tempat terjadinya huru-hara perang itu. Kita baca suratnya, kita mendengar beritanya. Lah, pada nangis apa enggak? Nangis. Mencari tahu. Tuh, itu pun dianggap belum seberapa ketimbang penggambaran Allah terhadap masyhad khatir. Masyhad tempat persaksian. Gunung-gunung pada terbang. Tuh, laut tumpah. Planet pada berjatuhan. Planet berjatuhan, bertabrakan. Manusia bagaikan anai-anai. Lihat anai-anai. Tuh, itu enggak. Ya, kenapa nggak ada yang lebih berkesan, lebih kuat? Li'alaqatin nafsil insaniyah, karena hubungan jiwa manusia biqiyamil qiyamah. Tuh Pak Yahya, ini ada qiyam, qiyamah. Qiyam yang pertama artinya terjadi. Iya, terjadi kiamat. Kiamat sudah menjadi sebuah nama, jadi isim alam, yaitu suatu hari gitu. Nggak ada bagi manusia yang lebih berkesan tentang penggambaran sesuatu yang menakutkan kecuali kiamat. Kenapa? Li'alaqatin nafsil insaniyah. Karena Allah memberikan instrumen di dalam setiap jiwa manusia, baik yang beriman maupun yang tidak. Yang kemudian responnya nanti akan menjadi berbeda. Dan sikap Allah terhadap dua macam manusia itu pada hari kiamat juga jelas dong harus berbeda. Jadi ada instrumen itu pada jiwa manusia hubungannya dengan kiamat. Pasti itu. Iya. Fa innahu idza waqa'atil waqi'ah, yaitu apabila terjadi. Nah, ini nama kiamat lagi, waqi'ah. Karena dia pasti terjadi. Wa atat ad-dahiyah al-uzma, dan datang kedahsyatan yang luar biasa. Wa hiya nafkhah as-saniyah, yaitu tiupan yang kedua, allati yakunu ma'ahal ba'su, yang diiringi dengan kebangkitan. Kama qala Ibnu Abbas, tazakkarul insan ma amila min khairin aw syarrin. Tuh kenapa semuanya pada sontak kaget dan ingat, karena pada saat itu yang luar biasa dahsyat kiamatnya. Tazakkarul insan, manusia menjadi ingat apa yang dia lakukan, kebaikan atau keburukan. Yang melakukan kebaikan merasa kurang. Yang melakukan kejahatan menjadi menyesal luar biasa. Gitu. Nggak ada itu situasi yang membuat orang menjadi seperti itu psikologisnya. Ya dah? Nggak ada. Wasyahadal jahim an-nar al-muhriqah. Pada saat yang sama, dia menyaksikan al-jahim.
yaitu api neraka yang membakar. Allati tubrozu, yang dinampakkan. Iyanan, dengan kasat mata. Likulli insan mukmin au kafir, bagi setiap manusia yang mukmin atau kafir. Paham itu? Udah kebayang? Orang-orang kafir luar biasa sedih, menyesal. Orang-orang mukmin kayak model kita nih masih pada strata sedih atau senang. Kalau sedih, menyesal atas perbuatan yang belum maksimal, perbuatan baik yang belum maksimal. Maka pertanyaan nakalnya, Nabi ketika itu bukan cuma Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain pada sedih apa enggak? Tuh. Soal sedih-sedih, tapi sedihnya positif loh. Ya atau tidak? Apa sebab seorang nabi yang dipikirkan kan bukan dirinya. Maka pada hari kiamat, padang mahsyar, mereka semua pada berkata, ummati, ummati. Itu umatnya yang dipikirin. Mikirin umat sedih. Oleh karena itu saya pernah bilang, sebaik-baik doa adalah doa buat orang lain. Bukan buat diri sendiri. Ya Allah, berikan mereka keselamatan, ya Allah. Kita pernah berdoa begitu nggak? Habis sholat. Ya Allah, berikan mereka kebahagiaan, ya Allah. Terus diberi oleh Allah. Dia diberi oleh Allah karena doa kita. Terus Allah ngasih nggak ke kita? Di tanah suci, tahu informasi tempat mustajab. Di situ orang pada serakah berdoa. Ya dah? Serakah berdoa, individualis lagi. Buat dia mulu sama keluarganya, yang lain dilupa. Itu di situ ada intervensi musuh-musuh Allah atau enggak? Oleh karena itu ketika sering manasik, jangan doa buat kita, doain orang lain. Ya atau tidak? Tuh doain orang lain. Adapun urusan kita serahkan kepada Allah. Allah yang paling tahu apa kebutuhan kita. Ngapain kalau Allah udah tahu pakai minta-minta lagi? Kan rasanya nggak enak juga. Saya perlu A. Orang yang saya mintai bantuan udah tahu. Pakai minta apa enggak? Iya, kita teruskan. Iya. Kalau Ibnu Abbas, yukshafu anha. Yuksafu mukasyafah, dibukakan tabir, anha anin nar fataroha, lalu dia ngelihat tatalazzo kullu zi basar, tatalazzo tercengang semua yang ngelihatnya, yakni yaroha, dia mengelihat al-kafir, oleh si kafir, bima fiha min asnafil azab, dengan berbagai macam azab yang ada di dalamnya. Wa yarohal mu'min, sementara orang mukmin melihat liya'rifa qadran nikmah, agar dia mengetahui kadar, ukuran, kuantitas nikmat allati an'amallahu biha alaihi, atas nikmat yang Allah berikan. Wa yusyahidul kafir alladhi yaslan nar, maka sementara orang kafir yusyahid, menyaksikan kayak televisi gitu, nonton. Orang kafir yang akan masuk ke dalam neraka, yusyahid gitu. Menyaksikan, disaksikan. Nggak usah kiamat.
Allah mempersaksikan baik neraka atau surga. Itu saat sakarat saja, sakaratul maut, nanti dilihat, diperlihatkan. Cerita Allah loh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Datang malaikat ketika sakarat. Habis itu bilang la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Beritahu kabar gembira buat dia tentang surga. Maka ditampakkan oleh Allah. Dan malaikat, orang yang sedang sakarat itu melihat malaikat. Ketika berdialog, dia dengar. Malaikat bilang, no lihat no. No dia, surga tempat kembalimu. Itu ada bidadarinya. Itu ada taman-tamannya. Senyum apa enggak? Senyum. Itu udah masa dua alam transisi antara dunia dan akhirat. Oke, kita teruskan. Nih kalau di sini aja ntar nggak habis-habis. Kalau Ibnu Abbas yukshafu anha fataraha tatalazza kullu dhi basar. Udah itu. Udah. Berikutnya Pak. Nah, nomor 2. An-nasu yaumal qiyamah wal ba'si fariqan. Jadi kesimpulan ayat yang tadi dibaca. Manusia pada hari kiamat ada 2 kelompok. As-su'ada wal asqiya. Ahli surga dan ahli neraka. Fa amma man anta wa tamarrada wa takabbara wa tajawazal had fil kufri wal isyan wa qaddamal hayat ad-dunya 'alal akhirah fama'wahu. Tuh jawab dari amma. Fama'wahu wa mustaqarrahu an-naru. Adapun orang yang maksiat, membangkang, tamarrad membangkang, takabur sombong, tajawuz al-had melampaui batas dalam hal kufur dan durhaka maksiat, lebih mengedepankan dunia alal akhirah, baik secara individu maupun kelembagaan negara. Fama'wahu wa mustaqarrahu an-nar. Tenang nggak kita? Tempatnya mereka yang kayak begitu di neraka. Wa amma man hadzara maqamahu baina yaday rabbih. Adapun mereka yang mengingatkan, sadar akan makomnya di hadapan Tuhannya, wa zajjara nafsah, menahan dirinya, anil ma'asi, dari maksiat, wal maharim, yang haram, famaswahu, maka tempatnya, wa mustaqarrahu, sama tempat tinggalnya, al-jannah, surga. Qala Sahal, tarkul hawa miftahul jannah. Bagus ini pepatah. Meninggalkan keinginan, nafsu yang negatif, itu adalah kuncinya surga. Maka kita hidup di dunia ini, banyak-banyak belanja kunci, gitu kurang lebih. Buat buka pintu. Jadi kuncinya itu adalah amal. Liqauli azza wa jal, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang takut akan kedudukan Tuhannya, ya ini sebagai Tuhan, menahan diri dari keinginan, maka surga adalah tempatnya. 3. Ada
tasaulul musyrikin an waqti qiyamis sa'ah istihza'an ila kasrati su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika. Munculnya pertanyaan kaum musyrikin tentang datangnya kiamat merupakan ejekan kepada banyaknya pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itu. Hirsan ala jawabihim. Itu adalah keinginan keras dari Nabi untuk memberikan jawaban kepada mereka atas pertanyaan mereka. Walakin Allah jallat hikmatuhu. Tapi Allah yang tinggi hikmahnya ikhtassa bi ilmi sa'ah. Dia mengkhususkan ilmu tentang kiamat hanya pada dirinya. Walam yutli ahadan alaiha. Dia tidak pernah memberikan kepada seorang pun tentang kiamat, datangnya kiamat. Li'annal inzar wa takhfif, karena peringatan innama yutimani, keduanya sempurna idza lam yakunil ilmu biwakti qiyamah hasilan. Jadi posisi tahzir, inzar, memberi peringatan itu baru dianggap sempurna apabila tidak mengetahui hari kiamat. Nabi nggak tahu kiamat. Dia adalah makhluk paling mulia dan sekaligus paling dekat kepada Allah. Tetap ditutup rapat oleh Allah. Bahkan ketika mau coba-coba seolah-olah pengen tahu, diberi peringatan, fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Itu peringatan keras. Kenapa itu diingatkan? Karena Allah tahu betul hikmahnya. Tugas Nabi di satu sisi hanya sebatas mengingatkan, dan mengingatkan kepada umatnya itu menjadi maksimal, sempurna. Justru apabila dia tidak mengetahui kiamat. Tuh, kita nggak kepikiran. Kalau tahu kiamat, tugas memberi peringatannya menjadi tidak sempurna. Itu hikmahnya yang dikemukakan ini oleh siapa ini? Wahb Az-Zuhali. Fala hajata ilal istifham an waqtiha. Dan kalau dia tahu, maka dikasih tahu. Kalau udah dikasih tahu, nggak muncul tanda tanya. Karena tidak tahu, Nabi cerita melahirkan tanda tanya. Pada nanya, kapan sih, kapan sih, kapan sih. Nah, itu ada hikmahnya. Ya, al-istifham an waqtiha ba'dal ilmi biqtirabiha. Tidak mungkin. Nabi akan, orang bertanya-tanya tentang kiamat kalau Nabi tahu. Paham itu? Agak rancu logikanya ya. Saya ulangin. Fala hajata ilal istifham an waqtiha. Kalau tahu, maka nggak perlu nanya kapan terjadinya. Oke. Fa inna hazal qadra minal ilmi yakfi fi wujubil istidad laha. Kadar mengetahui datangnya kiamat dibatasi oleh Allah. Kita tahu kiamat akan datang, itu sebatas itu saja. Nggak lebih dan nggak kurang. Pengetahuan terhadap terjadinya kiamat hanya sebatas itu,
Itu yang membuat orang menjadi siap-siap untuk menghadapinya. Itu fi wujubil istidad laha. Maka harus bersiap-siap. Apa itu terus? Bal la yatimul ghardu minat taklif. Bahkan kalau umpamanya semua orang termasuk Nabi kita tahu kapan datangnya kiamat, tujuan untuk memberikan syariat menjadi tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Oke. Minat taklif illa baru ada faedahnya bi ikhfa'i waqtiha. Yaitu dengan menyembunyikan waktunya. Kayak apa? Kal maut, seperti mati. Udah bayang kan? Insyaallah. Jadi kalau dipakai pertanyaan, mana lebih bagus? Tahu kiamat sama nggak tahu? Bagusan nggak tahu. Mana lebih bagus? Bagusan tahu kematian sama nggak tahu? Bagusan nggak tahu. Ya atau tidak? Kalau tahu, waduh, nggak bisa beraktivitas. Berikutnya, Pak. Oke. Slide berikutnya, nah ini dia. Keempat. Hajaballahu nabiyahu anis su'al anis sa'ah. Allah menghijab, menutup nabinya untuk banyak bertanya tentang kiamat. Itu bukan urusan kamu, jangan tanya dah gitu. Nah kita juga kadang-kadang bukan urusan kita tanya-tanya sama Allah, itu urusan Allah. Gitu. Wa a'lamahu bi anna ilmaha, dan Allah ngasih tahu kepada Nabi bahwa ilmunya, ilmu tahu tentang kiamat ilallah, hanya kepada Allah wahdah. Wa wajjahahu lil inayah, lalu dia mengarahkan Nabi untuk memberikan perhatian wal qiyam bi muhimmatihi al asliyah, dan melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Apa itu? Wahyal inzar wa takhwif, yaitu memberi peringatan. Kepada siapa? Liman yakhsha maqam Allah, bagi mereka yang takut akan posisi Allah, kebesaran Allah, maqam Allah. Li'annahum al-muntafi'una bihi, karena mereka itulah yang bisa memperoleh manfaat dari peringatan Nabi. Wa in kana munziran likulli mukallaf, meskipun dia itu ditugasi memberi peringatan kepada semua manusia yang mukallaf. Wa huwa ka qoulihi ta'ala, seperti dinyatakan dalam firman-Nya, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Tuh, ini keterangannya. Kamu itu, tugas kamu cuma memberi peringatan kepada orang yang ikut akan Al-Quran. Manittaba'a dzikra. Dan juga yang takut kepada Ar-Rahman. Bil ghaib. Inti iman itu kan iman kepada yang gaib. Maka rukun iman semuanya gaib. Berarti semuanya inti. Ya dah? Informasi betapapun itu gaib, tapi diinformasikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dari sekian rukun iman, gaib, mau tahu yang gaib dikasih jalan. Apa itu? Tuh Al-Quran. Pahami, kalian tahu yang gaib. Gitu kurang lebih. Tahu dimaksud, udah ilmu tinggi itu. Ya dah? Ya dah. Kelima sekarang. Kullu ma huwa fi hukmil waqi' hatman. Semua yang ada dalam keputusan pasti terjadi, yaitu kiamat, pasti dong terjadi. Fa ka'annal kufar wal musyrikin, seolah orang kafir dan musyrikin,
Alladzina yatasaaluna 'anil qiyamah, yang tanya-tanya tentang kiamat istihzaan wa tahakkuman, karena ngejek dan ngolok-ngolok, waqi'una fiha. Mereka juga jatuh ke dalamnya, ke dalam kiamat. Qaibuna fi sahatiha. Mereka ada dalam lingkarannya, lingkaran kiamat. Enggak ada manusia yang enggak ketemu kiamat. Wa hum hina yarawnaha, dan mereka saat melihatnya, wa ma fiha min ahwal, segala yang menakutkan di dalamnya, tasyibulaha, apa ini ya? Tasyibulahal wildan. Saya belum nyambung. Wa hum hina yarawnaha wa ma fiha min ahwalin tasyibulahal wildan. Oh gitu bacanya. Membuat beruban, Ustaz. Hah? Membuat beruban. Oh begitu dong. Tasayyaba. Asyabah. Yusibu. Ya. Asyaba apa tasayyaba ya? Menjadi beruban. Asyabah, menyebabkan beruban. Dan dibaca tasayyaba juga bisa juga. Oh, iya. Wa ma fiha min ahwal tasayyaba, maka menjadi beruban. Laha, karena kiamat, al-wildan, yang baru dilahirkan, atau anak kecil. Oke. Akhirnya begitu menggambarkan dahsyatnya huru hara. Anak kecil aja saking dahsyatnya pada beruban gitu kurang lebih. Yastaksiruna muddatalabsihim. Ini juga bagian yang mengagetkan. Kiamat, sifat kiamat. Membuat pendek masa atau durasi tinggalnya mereka di dunia. Jadi kembali ke tasayyaba jadi apa sih itu polanya, tafa'ala, namanya in kasaro, kasartu zujad fan kasaro. Saya jadi lupa. Saya pecahkan gelas maka pecah. Apa Bu? Itu namanya binanya. Bukan musyarakah. Kalau musyarakah kan itu saling. Lupa, bukan mukotoah namanya. Seperti koto'tul habla fan koto'ah. Mutawa'ah. Mutawa'ah. Jadi beruban saking kaget. Iya. Terus yastaksiruna muddatalabsihim fid dunya. Mereka menganggap pendek, merasa pendek masa tinggal mereka di dunia. Wayakdiruna annaha wa yuqaddiruna, mereka mengukur-ngukur. Annaha, haknya kembali ke hayatud dunya. Qadra asyiyah minal lail, ya sepotong malam saja. Auduha minan nahar, sepotong siang saja. Yatba'u tilkal asyiyah, yang mengiringi kehidupan itu. Wal muradu taklilul muddat dunya. Maksudnya adalah menganggap sedikit, merasa sedikit kehidupan dunia. Kama qala ta'ala, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Mereka tidak tinggal kecuali 1 jam. 1 jam siang. Iya. Berikutnya, Pak. Memang masih banyak ya? Selesai, Ustaz, selesai. Sudah selesai? Ya. Slide-nya sudah selesai, Ustaz. Oh, ya udah dong, apa jadi terusin aja. Iya.